Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya dengan Liana Zaini. Kita masuk ke dalam materi hukum perbankan. Mudah-mudahan dalam materi ini bisa dapat dipahami oleh pengambil mata kuliah hukum perbankan. Oleh karena itu nanti akan saya uraikan satu persatu materinya. Kita bicara pasal 1 ayat 11 tadi, itu maksudnya adalah bahwa undang-undang perbankan menegaskan bahwa hubungan kredit perbankan ya di dalam pinjaman kredit tersebut antara debitur dan kreditur itu adalah yang disebut dengan hubungan kontraktual atau hubungan yang berbentuk pinjam meminjam antara debitur dan kreditur. Dan undang-undang mengharuskan bahwa hubungan kredit tadi harus dibuat dengan perjanjian tertulis sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Yang paling penting, selain pasal 29 ayat 4 tadi untuk implementasi prinsip kehati-hatian, di dalam pasal 8 Undang-Undang Perbankan pun diatur mengenai prinsip kehati-hatian. Antara lain disebutkan bahwa isi dari pasal 8 ayat 1 menyatakan dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam. Nah, ini saudara perhatikan, berdasarkan analisis yang mendalam atas itikat dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Nah, itu yang disebutkan dalam pasal 8 ayat 1. Pasal 8 ini adalah kunci. Saya akan sebutkan dari pengalaman saya, kunci untuk menentukan apakah bank sudah melakukan analisis yang mendalam dan sudah punya keyakinan untuk bank memberikan pinjaman kepada nasabah. Pasal 8 ini merupakan implementasi juga di dalam perjanjian pinjaman kredit. Ya, selain pasal 29 tadi ayat 4. Nah, pasal 8 ini sering menjadi celah untuk menohok bank apabila terjadi kredit macet atau kredit bermasalah atau pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet dari syariah atau di BPR ya. Nah, untuk memperoleh keyakinan tadi atau keyakinan bank, maka sebelum memberikan kredit, bank atau kreditur harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Ingat, dalam perbankan itu dikenal ada dua nasabah, nasabah debitur dan nasabah kreditur. Pada saat kita menyimpan dana di bank, itu kita disebut nasabah kreditur. Kenapa? Karena dana kita ada di bank, bank berhutang pada kita. Pada saat kita akan mengambil, maka bank harus menyiapkan dana yang kita akan ambil. Dan pada saat kita meminjam uang ke bank, maka kita disebut nasabah debitur. Kenapa? Karena kita berhutang pada bank. Jadi bank juga berharap harus mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pihak bank. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kembali inti dari pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang Perbankan yang menegaskan bahwa Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI. Saat itu masih Bank Indonesia sebagai pengawas, makanya dalam undang-undang juga masih dikatakan ditetapkan oleh Bank Indonesia. Artinya di sini setiap bank harus membuat SOP tentang proses pemberian kredit, mulai dari dimasukkannya pengajuan untuk permohonan pinjaman sampai dengan dicairkannya dana pinjaman tersebut yang dilakukan oleh, kalau di cabang oleh kepala kantor cabang, kalau di kantor cabang utama tentunya akan dikeluarkan oleh direktur utama. Nah, adapun pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh OJK antara lain mengenai unsur-unsur dari proses pemberian kredit sesuai dengan SOP. Pertama adalah pemberian kredit itu berdasarkan perjanjian kredit dan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa setiap perjanjian kredit harus tertulis, baik itu dibuat yang di bawah tangan maupun yang dibuat oleh notaris menjadi akta notarial. Kemudian yang kedua, bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah dalam hal memperoleh pinjaman yang dilakukan penilaian dengan
analisis yang mendalam dan seksama terhadap kekuatan, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah, terutama debitur ya. Kemudian yang ketiga, kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kalau dia bank syariah. Kemudian yang keempat, kewajiban bank untuk memberikan informasi yang benar dan jelas ya, transparan mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan syariah. Jadi dia harus memberi unsur transparansi dalam proses pemberian kredit, itu harus benar-benar dijelaskan kepada nasabah debitur. Kemudian yang kelima, larangan bagi bank umum untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda antara nasabah yang satu dengan nasabah yang lain dan atau dengan nasabah-nasabah yang menjadi pihak terafiliasi, misalnya masih keluarga dari pemilik atau owner dari pemilik bank atau dari para pemegang saham. Itu akan berbeda jumlahnya yang boleh dia lakukan pinjaman dengan nasabah yang tidak ada hubungan dengan pihak terafiliasi. Dan bagaimana penyelesaian sengketa apabila mungkin terjadi kredit bermasalah atau kredit macet. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan tentunya harus dibuat berdasarkan ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang dimana di dalamnya disebutkan bahwa klausul-klausulnya ini akan secara yuris berlaku untuk kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Jadi perjanjiannya itu mengikat kedua belah pihak ya. Dan bila akan dibatalkan maka harus dengan kedua belah pihak lagi. Itu pasal 1338 ayat 2. Nah, kemudian syarat umum kredit perbankan itu ada persyaratan yang harus diberikan, yang harus dilaksanakan oleh bank dalam memberikan permohonan pinjaman kredit dari nasabah debitur, di mana persyaratan-persyaratan itu kita kenal dulu dengan 5 Cs kredit, tapi sekarang kita kenal dengan 6 Cs kredit ya, 6. Dulu hanya 5, sekarang jadi 6. Yang prinsip 6 Cs kredit tujuannya untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, juga disertai dengan adanya prinsip 3R atau 3R ya. Nah, yang 6 Cs kredit ini terdiri dari karakter, capacity, capital, condition of economy, collateral, dan satu lagi adalah constraint. Nah, karakter itu merupakan unsur dari kepribadian dari nasabah. Itu sebagai bagaimana kepribadiannya, cakap atau dia memang ada karakter yang memang tidak menjadi itikat baik dalam setelah dia menerima pinjaman. Itu harus benar-benar dilakukan analisis yang mendalam oleh pihak bagian kredit. Kemudian capacity, kemampuan ini adalah kemampuan mengembalikan pinjaman ya. Kalau dia lebih besar pinjaman daripada pendapatan, maka bank harus menilai kembali berapa pendapatan yang diperoleh. Biasanya kalau dia dipotong gaji, harus dilihat antara pengeluaran dia dengan penghasilan yang dia dapatkan ya. Jadi misalnya penghasilannya per bulan 20 juta, kemudian penghasilannya 20 juta, pengeluarannya sampai 10 juta, kemudian dia pinjam, kemudian cicilannya sampai 5 juta per bulan, akhirnya dia hanya tersisa tinggal 5 juta. Nah, apakah 5 juta tadi cukup untuk kehidupan dia? Itu pun harus dinilai oleh pihak bank. Itu capacity ya. Kemudian capital, modal. Kalau dia badan usaha yang meminjam, maka di sini modal yang dimiliki oleh pihak debitur yang mempunyai badan usaha tadi itu nggak semata-mata modalnya berasal dari pinjaman kredit, tetapi dia sudah ada modal sendiri di samping dia kemudian menambah modal dari pinjaman kredit. Kemudian condition of economy, dilihat juga bagaimana kondisi ekonominya. Seperti sekarang dalam kondisi saat ini ekonomi sedang memasuki area resesi dan kemudian kita sedang mengalami wabah pandemi COVID-19, maka kemudian Presiden mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 dan di follow up dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 yang kemudian turunannya menjadi POJK nomor 13 tahun 2020, bagaimana bank terhadap nasabah-nasabah terutama yang UMKM itu harus memberikan keringanan dalam pengembalian pinjaman dalam waktu 1 tahun. Boleh dia diberikan keringanan, misalnya penghapusan atau penurunan suku bunga, atau kemudian penghapusan biaya-biaya yang lainnya, misalnya keterlambatan dan lain sebagainya. Tetapi tetap yang namanya pinjaman itu tetap harus dibayar ya, tidak berarti menghilangkan
pinjaman itu untuk tidak dibayar, meskipun ada peraturan OJK yang mengatur, ya, terutama kepada nasabah-nasabah yang memang langsung terkena dampak dari pandemi COVID-19, misalnya usaha-usaha dalam bidang travel jasa, ya, pariwisata, ya, kemudian yang terkait dengan usaha-usaha perorangan catering dan lain sebagainya, itu pasti akan terkena langsung terhadap dampak dari pandemi COVID-19. Nah, itu diberikan keringanan dan ada persyaratan untuk diberikan keringanan oleh lembaga perbankan. Tetapi dalam kenyataannya banyak pihak yang mengeluh ternyata itu tidak diimplementasikan dengan maksimal oleh lembaga perbankan, karena banknya sendiri dalam kondisi yang seperti sekarang juga terkena dampak, sehingga akhirnya sama-sama terkena dampak. Akhirnya apa? POJK 13/2020 itu tidak dilaksanakan dengan maksimal. Kemudian kolateral, nah ini yang juga paling penting, yaitu agunan atau jaminan. Jaminan di dalam pemberian kredit perbankan bisa jaminan berupa barang bergerak, atau yang dalam pemasangan untuk jaminan barang bergerak itu kita sebut dengan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, dan atau bisa juga barang jaminan yang berupa benda tidak bergerak, yaitu tanah, yaitu dipasang dengan hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96. Nah, di masalah kolateral atau agunan inilah yang sering bermasalah terhadap para nasabah. Nah, inilah yang kemudian oleh bank, karena dia menjalankan prinsip kehati-hatian, bila sudah sampai pada proses tahapan kredit macet, maka bank biasanya akan melelang barang jaminannya itu di KPKML, ya. Dan yang terakhir, constraint. Nah, inilah yang harus dipenuhi oleh nasabah peminjam atau nasabah debitur untuk dia dapat pinjaman kredit dari lembaga perbankan. Kemudian ada juga prinsip 6P, ya, party, purpose, payment, profitability, dan protection. Di sini adanya para pihak, kemudian adanya tujuan, kemudian harus ada pembayaran, ada perolehan laba, dan memberikan perlindungan. Sama-sama diberikan perlindungan. Bank mendapatkan perlindungan hukum dan nasabah juga harus mendapatkan perlindungan hukum. Misalnya belum saatnya dia kredit macet, tiba-tiba barang jaminannya sudah dilelang oleh pihak bank. Bank beralasan karena prinsip kehati-hatian, tapi ini sebenarnya tidak dibenarkan dalam peraturan OJK. Kemudian ada juga prinsip 3R, ya, returns, repayment, dan risk bearing ability. Return itu hasil yang diperoleh apa? Ya, berupa keuntungan. Dari mana? Bunga misalnya. Kemudian repayment, pembayaran kembali. Nah, ini kemampuan dari debitur untuk membayar. Kemudian risk bearing ability, kemampuan menanggung resiko. Nah, bank dari setiap pinjaman yang diberikan itu dia harus berhitung, harus diperhitungkan berapa resiko yang harus ditanggung oleh bank apabila terjadi kredit bermasalah atau kredit macet. Nah, itu syarat kredit. Kemudian hakikat dari perjanjian kredit perbankan itu kita berdasarkan ketentuan dari bank bahwa dikatakan tadi pemberian kredit harus diikuti dengan adanya perjanjian secara tertulis dalam bentuk perjanjian kredit. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh pihak bank dengan dasar dari Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15 /EK /10 tanggal 3 Oktober tahun 1966, Junto Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 nomor 2 /539 UPK tanggal 8 Oktober tahun 1966, dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia nomor 2 /643 UPK Pembangunan tanggal 20 Oktober 1966 yang menginstruksikan bahwa dalam bentuk apapun setiap pemberian kredit itu bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit. Dari kata akad perjanjian tersebut dalam praktek perbankan dikenal dengan istilah disamakan perjanjian kredit. Terima kasih saudara sudah melihat atau mendengar tentang uraian materi mata kuliah hukum perbankan. Saya berharap mata kuliah hukum perbankan, materi-materinya dapat dipahami oleh saudara. Jika saudara ada yang tidak paham atau kurang paham, saudara bisa berkonsultasi dengan saya atau nanti kita bahas melalui aplikasi Zoom. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.